Bab 109, 110, dan ke-111. Nona, apakah kau tidak dengar? Biasanya aku akan meluangkan waktuku untuk main-main denganmu, tapi hari ini moodku sedang jelek. Zain menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa melihat tubuh seksi Yvonne dan wajah cantiknya yang sempurna. Meskipun dia merasa tidak asing, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Wyatt yang berada di belakangnya tertawa sampai-sampai badannya membungkuk ke depan dan belakang. Mendengar tawanya, Zain menyipitkan matanya dan memandang sosok buram yang bersandar di mobil tak jauh dari situ. Dia tertawa sinis dan berkata, "Wyatt, mau kita apakan pria brengsek itu?" Wyatt masih melihat tatapan acuh tak acuh Harvey York. Amarah melonjak seketika di hatinya. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Kita ini orang-orang yang beradab. Mari beradab hari ini. Biarkan saja dia berlutut, menyembah kita dan panggil aku dengan sebutan Tuhan juga. Hei bocah, kamu dengar itu? Berlutut, kalau tidak kamu akan menerima konsekuensinya." Zain memberi isyarat dengan tangannya yang tidak terluka. Dalam sekejap, para penjaga yang mengelilingi mencabut senjata tumpul dari pinggang mereka. Wajah mereka terlihat sangar. Semua penjaga keamanan ini berada di bawah perintah Zain. Karena masalah Harvey sore ini, dia sengaja mengubah seluruh kelompok penjaga keamanan dengan orang-orang baru. Dia tidak beruntung karena tidak ada penjaga baru yang mengenal Harvey. "Jangan salahkan aku jika aku akan bersikap kasar. Jika kau berlutut mengakui kesalahan dan memanggilnya Tuan, kau dapat pergi dengan selamat." Zain menyeringai. "Jika tidak, jangan salahkan aku." Saat ini, Wyatt tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Begitu Harvey berlutut, dia akan merekamnya. Cecilia sedikit mengernyitkan keningnya. Dia tidak mengharapkan hal-hal ini menjadi besar, tapi dia selalu membenci Harvey, jadi saat ini dia tidak berniat menghentikannya. Selain itu, Harvey malah bersenang-senang bersama seorang wanita kaya. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Mandy Zima. Dia merasa ingin membunuh Harvey saat ini. Tuan Louis adalah penguasa di sini, meskipun wanita cantik ini mengancam, dia mungkin akan mendapatkan sedikit hukuman. Gigolo itu tidak bisa hidup bahagia mulai sekarang, aku khawatir malam ini wanita cantik ini akan... Banyak penonton berbisik. Wyatt adalah penguasa daerah ini. Semua orang tahu dia adalah orang yang memiliki pengaruh kuat saat ini, orang mulai mengkhawatirkan Ivan. Beberapa gadis sedikit mengkhawatirkan Harvey, yang lainnya sangat tidak sabar untuk melihat sesuatu terjadi padanya, untuk apa mengkhawatirkannya. Hahaha. Dengan menyaksikan lelucon ini, Harvey akhirnya tertawa. Dia terlalu malas untuk melirik Zain dan Wyatt. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Yvonne dan berkata dengan lembut, "Ini orang-orangmu. Aku jadi ragu." Yvonne menatap Zain. Keringat dingin di dahinya muncul berbutiran. Tubuh Zain lemas. Suara ini. Bagaimana mungkin suara ini? Bahkan jika dia berubah menjadi abu saat dia mati, dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Karena pemilik suara ini adalah mimpi buruknya. "Zain Louis, apa kau menggodaku?" Ivan bersiap. Detik berikutnya, dia melayangkan kaki panjangnya. Bab 110. "Behauka?" Tendangan itu mendarat di wajah Zain. Itu adalah tendangan yang indah dan semua orang terpesona olehnya. Zain langsung terlempar ke udara. Dia berputar beberapa putaran di udara sebelum menabrak taman bunga di pinggir jalan. Dengan menyaksikan adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan para penjaga keamanan itu tercengang. Wanita cantik ini luar biasa. Dilihat dari kemampuannya, dia setidaknya sabuk hitam taekwondo kan? Setelah tertegun sejenak, satpam itu kemudian bergegas ke arahnya dengan ganas satu persatu. Mereka tidak punya pilihan karena bos mereka dipukuli, mereka tidak mungkin hanya berdiri di sana dan menonton. "Berhenti!" Semuanya berhenti. Meski gigi Zain sudah patah, dia hampir mati ketakutan. Ketika Evan berbicara, dia akhirnya mengenali wanita cantik ini. Sekretaris CEO York Enterprise. Kemudian, dia tersandung saat mencoba berdiri dan dengan cepat berjalan ke sisi Wyatt. Dia memberinya tamparan keras di wajah Wyatt saat Wyatt masih syak dengan semua yang telah terjadi. PLAKK. Tamparan ini benar-benar menghabiskan seluruh energinya. Wyatt terlempar.
Dia hampir tidak sadarkan diri dan bingung karena tamparan kuat itu. Tuan Louis. Wyatt hampir menangis. Tuan Louis, Harvey yang membawa wanita ini yang menggangguku, kenapa kau malah menampakku? PLAKK. Zain menampar wajahnya dengan keras. Dia berteriak, memangnya kenapa dengan si pecundang ini? Kau hanya pelayan restoran yang brengsek dan kau menjadi sombong. Memangnya kau siapa? Jika bukan karena ayah sialanmu, kau pasti sudah dipukuli sampai mati. Bab 111. Tuan Louis, tidak, Kak Louis. Wyatt Johnson gan menerimanya. Kau lupa apa yang kau katakan padaku sore ini? Kau bilang aku bisa berada di bawah lindunganmu, kau sendiri yang bilang. Zain Louis gemetar ketakutan. Dia menegur, di bawah perlindunganku. Penjaga pukul dia. Jika dia tidak terkapar malam ini, kalian semua akan dipecat. Para penjaga keamanan bingung. Plotnya terlalu rumit, mereka tidak bisa memahami situasinya. Zain tidak puas. Dia menatap Von Xavier dengan hormat. Ketika dia melihat tatapan dinginnya, dia menggigil. Dia berkata, apakah kau buta? Apa kau tidak tahu siapa wanita ini? Dia adalah atasanku, dan kau meminta aku menghajarnya. Apa? Para penonton tercengang. Bahkan Wyatt lupa menjerit, dia memandang ke Vaughn dengan kaget dengan mulut ternganga. Orang seperti Zain sudah terkenal jagoan di area ini, wanita ini bahkan atasannya, jadi membayangkan betapa hebatnya dia. Dia bahkan berani menggodanya. Seluruh tubuh Wyatt gemetar. Matilah dia benar-benar akan mati kali ini. Cecilia juga bingung. Dia tidak menyangka tingkat Harvey York sebagai pria simpanan akan setinggi ini. Tidak peduli apakah dia pria simpanan mandi. Dia bahkan pria simpanan dari wanita yang luar biasa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa pria brengsek ini adalah raja dari pria simpanan. Betapa hebatnya. Nona Xavier, aku selalu salah sepanjang waktu. Zain tidak lagi mengganggu Wyatt saat ini, sebaliknya dia berlutut di depan Evan dengan suara keras di depan tatapan kaget para penonton. Bocah inilah yang menjebakku, Nona Xavier, kau tahu betapa hormatnya aku biasanya. Hari ini aku buta, maafkan aku mohon. Zain membungkuk padanya berulang kali saat dia berbicara dan darah mulai mengotori tanah. Cepat ke sini, kenapa kau masih berdiri di sana? Ketika Zain sedang berlutut di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berteriak pada Wyatt. Wyatt menggigil dan merangkak ke arahnya. Dia sama sekali tidak berani menolaknya sekarang. Bahkan Zain sangat takut dengan wanita ini, oleh karena itu dia tidak berani membayangkan latar belakang wanita tersebut. Sekarang dia bahkan tidak berani membenci, dia hanya bisa sujud terus-menerus. Namun, kebencian yang ia pendam terhadap Harvey tetap besar. Bagaimana bisa? Pria simpanan dan menantu yang menumpang hidup bisa mengenal wanita yang begitu kuat. Mungkinkah aku juga harus menjadi pria simpanan? Wyatt diam-diam berjanji pada dirinya sendiri dengan latar belakang dan statusnya, jika dia benar-benar menjadi pria simpanan, dia pasti memiliki masa depan cerah. Harvey tidak pernah menyangka bahwa dia dapat menilai orang kaya hanya dengan berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Nona Xavier, kumohon maafkan aku. Zain membungkuk padanya tanpa niat untuk berhenti. Saat dia berbalik dan melihat Harvey yang masih berdiri di sana dengan tatapan cuek ekspres, Evan berkata, apa yang akan kau rencanakan tadi? Dia tahu bahwa Harvey lebih suka bersikap low profile, jadi dia tidak berani mengungkapkan identitas Harvey. Zain pun begitu. Dia meraih kepala Wyatt dengan kasar. Hei bajingan, akui kesalahanmu cepat. Dia sangat takut Wyatt tidak akan bekerja sama dengannya, maka dia akan dalam bahaya. Harvey, aku salah. Wyatt berkata. Suaranya saat ini sangat lembut dan hampir selalu tidak dapat didengar. Harvey adalah orang yang paling dia benci. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia perlu meminta maaf dan bersujud kepada orang miskin yang menumpang hidup dan sangat patuh padanya. Harvey tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut, Tuan Johnson, bukannya kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin membuat aku lumpuh? Brengsek! Zain bergumam pelan sambil menyeringai. Wyatt ini ingin cari mati. Ini salahku, ini benar-benar salahku.
Gigi Wyatt berdarah sampai bibirnya. Namun, dengan melihat wajah Zain, jika dia tidak mengikuti kata-katanya, Zain mungkin akan membunuhnya. Karena dia sudah berlutut saat ini. Dia menanggung malu dan berkata, "Aku salah, aku benar-benar tahu diri. Kau tahu kan aku berteman dengan Mandy dulu, jadi biarkan aku pergi." "Siapa?" Harvey menatap Wyatt yang berlutut di hadapannya.